Apalagi di masa pandemi ini banyak cerita-cerita yang bisa kami tularkan satu dengan yang lain. Karena prinsipnya satu sebetulnya. Ini semua adalah upaya kita untuk menjawab panggilan. Ini perjalanan panggilan. Oke sederek, berjumpa kembali, disapa kembali di acara kita Lurung Kamulyan, acara yang sungguh luar biasa. Kemarin kita sudah berbincang banyak sekali dengan Mas Agus Kentang. Nah ini kita masuk ke episode yang ketiga. Boleh tepuk tangan mungkin? Luar biasa, Lurung Kamulyan ini kita sudah masuk di episode yang ketiga. Nah ini rodo lebih serius lagi karena narasumber kita juga berbeda dengan Mas Agus Kentang kemarin. Ini pada episode yang ketiga ini narasumber kita adalah Romo. Nah, mungkin untuk supaya lebih mengenal lagi Romo, lebih tahu lagi sederek-sederek yang ada di rumah yang menyaksikan Lurung Kamulyan ini, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri gitu. Sebelumnya salam sehat Romo, berkah dalem. Oke, sehat berkah dalam. Mantap. Oke, terima kasih saudari-saudara yang ada di rumah menyaksikan program Lurung Kamulyan ini. Selamat berjumpa dan berkah lan kawlujengan kangge panjenengan sedaya. Bertemu dengan saya Romo Nugroho to, Mas. Nek dereng gantos Romo. Nek dereng gantos nggih. Inggih, jenengan wong sinten? Kleci. Oh iya. Ora pleci to. Niku manuk Romo. Ora asli wae kan kurun urung ngomong sapa? Kleci. Oh memang itu ya Memang namanya? kleci. Oh nggih. Nggih. Oke, lanjut nggih. Nggih, monggo. Dengan Romo Nugroho, lengkapnya Yosep Nugroho Tri Sumartono. Mulai tanggal 12 Agustus tahun 2020 kemarin, saya mulai tinggal di Paroki Santa Maria Assumpta Gamping bersama dengan Romo Suharyanto. Jadi ini memang dibilang lama ya belum Thomas, tetapi ya sudah ada beberapa hal yang kita bisa saling temukan dan saling proses bersama-sama, lebih-lebih dalam dinamika umat untuk Paroki Gamping. Di masa pandemi ini memang belum ada hal yang secara leluasa bisa dibuat, tetapi moga-moga kita semua tentu saja tetap berharap ada banyak hal yang bisa kita upayakan. Salah satunya tentu program Lurung Kamulyan ini kan munculnya karena kita kemarin bertanya-tanya iki awake dhewe arep ngopo, iso cerita apa. Banyak cerita yang selama ini tidak bisa terungkap dengan perjumpaan-perjumpaan. Sekarang kita menjumpai para pandemen Lurung Kamulyan ini, ya kan, melalui channel ini. Itu mungkin perkenalan awal saya. Ya, oke, sederek ini kita sudah bersama dengan Romo Nugroho ya. Jadi Romo di Lurung Kamulyan ini yang namanya kan Lurung Kamulyan berarti kan jalan menuju ke kemuliaan gitu nggih Romo ya. Tadi Romo sudah memperkenalkan sedikit tentang siapa sebenarnya Romo, terus mulai di Gereja Maria Assumpta Gamping itu dari sejak kapan. Nah, mungkin untuk lebih detailnya lagi Lurung Kamulyan, mungkin Romo bisa menjelaskan dari dulu mungkin ketika Romo kecil sampai akhirnya menjadi seorang Romo ini mungkin kan juga pasti menemukan jalan ke kemuliaan atau Lurung Kamulyan itu seperti apa Romo? Perjalanan hidup Romo Nugroho. Perjalanan hidup dan panggilan ya. Betul. Jadi tahun ini saya mensyukuri tahbisan ke-11. Jadi saya ditahbiskan, kalau ini tarik mundur ya 10 tahun yang lalu, tahun 2010 saya bersama dengan 8 teman lain, jadi kami bersembilan ditahbiskan menjadi imam-imam Keuskupan Agung Semarang. Kemudian saya sendiri keluarga orang tua berasal dari Paroki Santa Teresia, Salam. Salam itu masuk di Kabupaten Magelang, Jembatan Kerasak ke sana dikit, itu Paroki Salam. Rumah retret nih Kang. Itu parokinya. Oh, betul. Jadi sekitar itu. Terus kebetulan juga ada beberapa teman Romo seangkatan yang berasal dari situ, sehingga memang pengalaman-pengalaman kami di desa itu banyak mewarnai bagaimana cara kami menghidupi panggilan. Kalau ditarik sebelumnya lagi, saya lulus dari Seminari Mertoyudan tahun 2001. Ada 80
4 teman yang masuk ke Seminari Mertoyudan. Lalu 41 yang lulus dari Seminari Mertoyudan. Terus dari 41 itu ada yang kemudian melamar masuk ke keuskupan, ordu, kongregasi, dan berbagai macam minat yang lain. Lalu kalau saya tidak salah ingat sampai tahun ini dari antara kami yang masih menjadi romo itu sekitar 14 atau 15 saya kira dari seluruh angkatan itu. Tapi ya kami kira itu sudah jalan perjalanan hidup masing-masing, artinya bukan lalu kami tidak pernah mengatakan kowe gagal kayak ora sida kayak njebling kayak iki, tidak. Itu sama-sama proses kami sebagai orang-orang muda dari berbagai tempat se-Keuskupan Agung Semarang, bahkan mungkin bukan hanya dari Keuskupan Agung Semarang, karena teman-teman kami waktu itu ada juga dari keuskupan-keuskupan lain di luar Keuskupan Agung Semarang. Bahkan juga ada teman-teman yang berasal dari keuskupan-keuskupan di luar Jawa. Jadi itu proses kami bersama-sama sampai kemudian masing-masing meyakini, memantapkan pilihannya untuk mengikuti jalan panggilan Tuhan. Nah, jalan panggilan Tuhan ada yang sungguh-sungguh menjadi imam, ada yang berkeluarga, ada yang sampai sekarang juga mengatakan tidak berkeluarga, tetap sendiri, hidup dalam pengabdian kepada Tuhan melalui pilihan hidup mereka masing-masing. Itu saya kira perjalanan hidup kami. Belum patut saya kira untuk dikatakan sebagai itu sudah menemukan kamulyan, karena ya kalau ukuran tahbisan itu 10 tahun, kalau teman-teman saya yang berkeluarga ya anaknya masih SD, masih TK, itu kan ya belum tentu mereka sendiri masih mengatakan ini masih perjuangan, sama-sama perjuangan untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami sampai sekarang masih berkontak satu sama lain dengan teman-teman yang sesama di seminari itu dan saling berbagi pengalaman. Kowe nang paroki kene piye, di keuskupanmu bagaimana, kamu berkarya bagaimana, anakmu piye, pekerjaanmu bagaimana, lalu saling membantu. Apalagi di masa pandemi ini banyak cerita-cerita yang bisa kami tularkan satu dengan yang lain. Karena prinsipnya satu sebetulnya. Ini semua adalah upaya kita untuk menjawab panggilan. Ini perjalanan panggilan. Nah, mungkin di sini ya catatannya. Kadang-kadang orang kan mengatakan kalau jadi romo, biarawan, biarawati itu panggilan. Yang tidak jadi bukan panggilan. Wah, itu kan yo ngono yang yo ora ngono. Artinya sebetulnya semua ini panggilan. Tuhan itu kan memanggil kita semua, lebih-lebih sebagai orang Katolik semua dipanggil Tuhan. Lalu dengan pengenalannya pada Tuhan sendiri, mereka memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang berminat, ada yang berbakat, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang tinggal di kota, ada yang senang tinggal di desa. Masing-masing punya gaya dalam menjawab panggilan Tuhan itu. Nah, saya sendiri kebetulan diberi kesempatan untuk menghayatinya sebagai seorang romo untuk Keuskupan Agung Semarang. Nah, kurang lebih begitu itu Mas, singkatnya. Itu saripatinya dari inti sari gitu. Sarinya pati. Gitu. Oke, ya begitu sederek. Jadi tadi Romo Nugroho sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, tapi masih secara umum gitu ya Romo. Nah, Romo kemarin di episode yang sebelumnya di Lurung Kamulyan ini kita ada narasumber namanya Mas Agus Kentang. Nama panjangnya itu Agustinus Harisantosa. Jadi kisah hidup beliau, perjalanan hidup beliau itu sama persis dengan Santo Agustinus. Jadi beliau mengatakan bahwa Lurung Kamulyannya itu ada di situ, jalan-jalan menuju kemuliaannya. Dia merasa bahwa wah, ini saya yang tadinya begitu, orang yang begitu sekarang bisa menjadi ketua lingkungan dan segala macam. Nah, kalau dari Romo sendiri gitu, mungkin apa pengalamannya yang seperti itu? Mungkin kalau tadi Romo ngendika bahwa belum menemukan kamulyan, tapi mungkin bisa diceritakan kepada kami, kepada sederek yang ada di rumah, lurungnya aja, jalannya aja itu bagaimana? Saya memahaminya begini, kalau kita omong soal lurung kamulyan secara khas, mungkin kemarin sudah disebut, tapi mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang mengingatkan saudara-saudara yang ada di rumah.
Yang saya pahami sebagai lurung kamulyan itu kan pertama-tama sebagai istilah khusus adalah stasi jalan salib yang dibuat atau dilukis oleh Pak Herzoko. Kemudian itu dipasang di gereja kita, di gereja Gamping, dan itu amat sangat khas, amat sangat istimewa dengan berbagai kisahnya. Misalnya kalau kita selama ini melihat jalan salib itu coro Roma misalnya, kita melihat jalan salib lurung kamulyan itu diragakan dengan model wayang Purwo. Itu kan salah satu hal yang refleksinya sudah cukup mendalam. Yang kedua, bahwa selama ini kita hanya mengenal bahwa ini jalan salib. Betul. Ya kan? Jalan salib, perjalanan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Umumnya kita memahami itu kisah sengsara. Sementara ini sama kisah sengsara, tetapi diberi judul lurung kamulyan, jalan kemuliaan. Bagaimana mungkin yang selama ini kita pikirkan sebagai sebuah penderitaan, sebuah kegagalan, sebuah kenistaan, tetapi dikatakan sebagai ini jalan kemuliaan. Kalau saya pribadi secara spontan, ya memang betul, karena selama ini kita percaya, beriman bahwa penebusan kita sebagai orang Katolik memang dijalani dengan pengorbanan Yesus yang sedemikian rupa itu. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang lain adalah ini hanya ada di gereja Gamping, tidak ada di tempat-tempat lain. Maka ini memang menjadi katakanlah keistimewaan atau branding atau image yang sebetulnya ada mewakili kedalaman batin umat Katolik di paroki Gamping dari waktu ke waktu yang memang lalu diekspresikan dengan wujud seperti itu. Nah, kalau lalu saya menghayati yang namanya lurung kamulyan itu, kemudian ya saya bersyukur bahwa pengalaman perjalanan hidup saya selama ini sebetulnya biasa-biasa saja, Mas. Jadi romo ki yo jane biasa-biasa wae, ora wangun-wangun banget gitu. Tapi lebih wangun romo daripada yang tidak gitu tuh. Oh lah ya, kalau dibandingkan dengan yang tidak ya. Dibandingkan yang tidak tuh maksudnya episode sebelumnya gitu. Oh gitu toh. Iya. Narasumbernya kan berbeda. Ya. Santo Agustinus tadi. Ya, lalu saya sendiri merasa bahwa sebetulnya perjalanan hidup saya tadi ya biasa-biasa saja. Misalnya kalau teman-teman atau anak-anak muda bertanya pada saya, Romo kok biyen pengen jadi Romo gitu tau? Itu kan harusnya dengan tanyakan tadi, tapi nggak apa-apa saya tanyakan sendiri. Saudara, ini mungkin salah satu bisa dilihat bahwa kurang briefing sebenarnya. Oke, matur nuwun Romo sudah dibantu. Kerjasama kok kita ini. Bagus. Nah, misalnya anak-anak muda atau anak-anak sekolah, kalau saya misal di sekolah tanya, Romo kenapa kok mau jadi Romo? Lalu ya saya mengatakan, ya dulu sebetulnya saya tidak sejak kecil punya minat atau bayangan pengen jadi Romo. Tapi karena saya sekolah di sekolah Katolik dari TK, SD, SMP, sekolah di Muntilan, TK Marsudirini, SD Mater Dei, SMP Marganingsih itu suster-suster Fransiskan. Lalu memang ada habit kebiasaan untuk nyerawungi kebiasaan doa, misa, lalu ada tugas di gereja, romo, suster, bruder, itu kan hal yang biasa dan lumrah. Dan itu juga membentuk kita masing-masing dengan cita-citanya. Sehingga ya masuk juga dalam cita-cita. Misalnya saya pada awalnya dulu ya wangun-wangunnya kaya kancane, pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur. Itu sak lumrahe gitu toh. Pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi profesor. Lalu di antara itu karena ada romo, suster, bruder, beberapa kali juga ada frater yang praktek mengajar, lalu kami juga pengen tahu apa toh romo ki apa gitu. Lalu itu menjadi sebuah alternatif orang berpikir, kami berpikir. Terus itu diperkuat lagi dengan pendampingan dari para guru dan suster. Misalnya dulu tidak tahu ada acara-acara di gereja, lalu sekolah itu mendaftarkan, ayo anak-anak yang sudah komuni ikut rekoleksi misalnya. Rekoleksi itu apa, atau suster ikut aja, nanti kan kamu tahu. Terus ada acara promosi panggilan. Promosi panggilan itu apa? Ikut aja, nanti kamu kan tahu. Lalu dari pergaulan-pergaulan itu sebetulnya itu membentuk cita-cita, sehingga ketika bersama dengan teman-teman, saya dulu satu sekolah SMP Marganingsih itu mendaftarkan
seminari bersama-sama itu 14 orang. Banyak banget. Satu angkatan. Sekarang masih ada kami berdua yang jadi romo, saya dan salah satu teman seangkatan. Nah, kami lalu bersama-sama. Ya urung ngerti, tapi pengen ngerti sih seminar iki apa. Datang nonton, apik banget. Bangunannya apik, lalu sambil ngobrol diceritakan bagaimana proses dan dinamika di situ. Nah, itu sebetulnya yang membentuk. Artinya Romo menemukan minat dulu ya. Ya, ada minat, ada ketertarikan. Betul. Ini mungkin ada korelasinya sederek dengan apa yang disampaikan Mas Agus di episode sebelumnya. Bagaimana untuk menarik supaya yang vakum itu menjadi aktif? Ya kita berikan yang minat-minatnya dulu, yang dipingin tuh apa ya. gitu. Nah, Romo. Oke, sederek, tidak terasa di episode Tulung Kamulyan yang kali ini bersama dengan Romo Nugroho ternyata juga sangat panjang, juga sangat menyenangkan, sangat dalam untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini karena terlalu dalam, maka kita rehat sebentar, kita lanjut lagi ke episode yang selanjutnya, ke sesi yang berikutnya. Gitu. Tetap simak Lurung Kamulyan. Mantap.